Halo, perkenalkan nama aku Yulita Dwindri Angela dengan nomor induk mahasiswa 241012400798 dari kelas 03 GSDN 009. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dibuatnya dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA Biologi yang diampu oleh Miss Ailula Mufidatus SPD MPD. Yang akan dibahas dalam video ini adalah materi dari topik RPS pertemuan ke-14 mengenai sistem peredaran darah. Tapi, sebelum sampai ke sistem peredaran darah, kita harus mengetahui dulu kira-kira komponen darah pada tubuh kita tuh apa aja ya. Mari kita pelajari. Check it out. Oke, jadi pada mata pelajaran IPA, secara tertentu di biologi, secara spesifik di biologi itu mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, sebelum sampai ke sana kita harus tahu dulu nih kira-kira komponen darah pada tubuh manusia itu ada apa saja. Jadi kita akan membahas tentang hal ini. Oke, yang pertama, volume darah pada tubuh manusia itu berjumlah 8% dari total berat badan, yang mana pada tubuh orang dewasa dengan kadar normal rata-ratanya adalah sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Nah, dari 4,5 sampai 5,5 liter ini, itu tersusun dari 55% yang merupakan plasma darah dan 45% merupakan sel-sel darah. Sel-sel darahnya itu pun nanti akan terbagi lagi menjadi 3 komponen, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Seperti ini pembagiannya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Jika Angel memiliki berat badan 45 kg, maka jumlah darah di tubuh Angel adalah berapa kilogram ya? Mari kita hitung. Tadi disebutkan bahwa jumlah volume darah pada tubuh kita itu sekitar 8% dari total berat badan. Jadi kalau total berat badan Angel adalah 45 kg, maka kita tinggal kalikan saja dengan 8%, yaitu yang mana 8% adalah 8/100. Oke, kita coba di sini. 45 kg dikali dengan 8/100, yaitu menghasilkan 3,6 kg. Jadi, jumlah darah di tubuh Angel adalah 3,6 kg. Wow, 3,6 kg itu darah semua, guys. Wow. Nah, tetapi 3,6 kg ini itu terdiri dari 2 komponen lagi. 55%-nya adalah plasma darah, 45%-nya merupakan sel-sel darah. Ternyata banyak juga ya komponennya. Berapa tuh plasma darahnya? Mari kita hitung lagi. Jadi kita tinggal kalikan saja 3,6 kg ini dikali dengan 55%, yaitu menghasilkan 1,98 kg. Wah, hampir 2 kg plasma darah yang ada di tubuh Angel. Itu jumlahnya banyak sih. Lalu sel-sel darahnya sisanya tuh 45%, jadi sekitar 1,62 kg. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen darah manusia itu ada plasma darah, ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, kira-kira apa ya peran-peran mereka dalam sistem peredaran darah manusia? Mari kita pelajari. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang fungsi plasma darah. Fungsi plasma darah yang pertama adalah mengangkut sel-sel darah dan zat-zat penting lainnya dalam tubuh. Jadi, sel-sel darah yang merupakan komponen darah itu sendiri diangkut sama komponen darah itu sendiri. Wah, itu menarik sih. Juga, plasma darah itu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh seperti air, mineral yang ada pada tubuh kita. Ion juga itu termasuk juga menjaga tekanan darah agar tetap stabil, lalu mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh. Nutrisinya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat yang kita butuhkan gitu. Itu diangkut oleh plasma darah. Tetapi selain membawa zat-zat yang berguna untuk tubuh, ternyata plasma darah itu juga membawa limbah hasil metabolisme atau hasil respirasi juga. Contohnya, ternyata plasma darah itu membantu membuang limbah seluler dari tubuh, misalnya seperti CO2 atau karbon dioksida yang merupakan hasil dari sistem respirasi atau sistem pernapasan. Itu dibawahi oleh plasma darah juga. Dan lain-lain tuh misalnya ada sampah nitrogen.
Dan plasma darah juga mengandung protein penting seperti albumin dan globulin dan fibrinogen. Dengan fungsi plasma darah yang sangat-sangat powerful ini, kira-kira plasma darah tuh kandungannya apa aja ya? Oke, kita cek teman-teman. Ternyata plasma darah itu 90%-nya merupakan air dan 10%-nya merupakan nutrisi, protein, garam, hormon, CO2, sampah nitrogen. Berarti sebagian besarnya adalah air. Nah, air ini berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang lain-lainnya itu. Lalu ada juga nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak. Bentar. Kenapa nutrisinya glukosa, asam amino, dan asam lemak ya? Jadi, teman-teman, ketika kita kan makan seperti karbohidrat dari nasi, dari kentang, lalu makan protein dari tempe, dari ayam, terus ada lemak misalnya, dari ayam juga mengandung lemak ya, atau dari vitamin dari sayur-sayuran, itu yang kita konsumsi itu masih dalam bentuk senyawa-senyawa yang ibaratnya tuh masih mentah gitu. Nah, lalu di dalam sistem pencernaan kita terjadi sistem pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim-enzim untuk menguraikan senyawa-senyawa tersebut. Diuraikanlah menjadi glukosa, lalu protein diuraikan menjadi asam amino, lalu lemak diurai menjadi asam lemak. Nah, nutrisi-nutrisi yang sudah diuraikan ini dibawalah ke dalam plasma darah, digunakan sebagai cadangan makanan dan diuraikan. Lalu ada protein juga di dalam plasma darah seperti albumin untuk mengatur keseimbangan air dan darah, globulin membentuk antibodi. Antibodi itu sistem kekebalan tubuh gitu. Fibrinogen mengumpulkan darah, lisin memecah antigen, precipitin mengendapkan antigen, antitoksin menetralkan racun, opimisin memacu sifat fagosit pada leukosit. Selain itu, ada juga garam yang merupakan berfungsi sebagai ion, yaitu untuk menyeimbangkan tekanan osmosis dan mempertahankan pH atau tingkat keasaman pada cairan tubuh manusia seperti darah. Lalu juga ada hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi aktivitas organ yang dituju, misalnya dari otak kita yang menghasilkan hormon, misalnya hormon estrogen pada ibu hamil, itu kan ingin ditujukan ke rahim. Nah, yang mengangkut ini siapa? Yang mengangkut ini adalah plasma darah. Lalu ada juga karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi sel yang dibawa ke paru-paru untuk dibuang. Respirasi itu ada dua, yaitu yang pertama inspirasi atau menghirup. Nah, itu yang kita hirup adalah oksigen. Tetapi setelah kita hirup, diolah udaranya, gas-gas oksigen itu diolah, lalu kita keluarkan melalui proses namanya ekspirasi. Nah, itu untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lalu, plasma darah juga mengandung sampah nitrogen dari hasil metabolisme yang akan diekskresikan ke ginjal. Jadi, dia mau dieliminasi, dia mau dibuang dari tubuh karena tidak berguna atau ya sudah sampah, tidak berguna di dalam tubuh. Jadi, dibuanglah melalui ginjal. Nah, itu siapa yang bawa? Plasma darah. Nah, kita lanjut ke macam-macam sel-sel darah. Tadi kan sel-sel darah itu komponennya ada 45% dari total volume darah manusia. Di mana 45%-nya ini didominasi oleh sel darah merah. Sel darah merah itu berfungsi untuk membawa oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Lalu ada lagi yang bagian-bagian lebih sedikit, ada leukosit yaitu sel darah putih dan trombosit yaitu keping darah. Yang mana leukosit itu berfungsi untuk sebagai satpam, sebagai pelindung tubuh kita melawan infeksi dan penyakit, dia melawan bakteri, melawan virus. Nah, itu fungsi dari leukosit atau sel darah putih. Terima kasih sel darah putih kita. Dan selanjutnya ada trombosit, yaitu fungsinya untuk berperan dalam proses penyembuhan luka. Jadi, di dalam proses penyembuhan luka itu, trombosit berguna untuk menutup luka-luka terbuka kita. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kita akan bahas dulu mengenai sel darah merah atau eritrosit. Ini yang jumlahnya tuh paling banyak dari sel-sel darah yang lain. Dengan pada laki-laki berjumlah 5 juta sel untuk setiap 1 mm kubik. Wah,
Itu banyak banget. Sedangkan kalau perempuan itu hanya sekitar 4 juta saja. Lebih sedikit 1 juta. Ini dalam keadaan normal ya. Next, jumlah eritrosit itu sekitar 99% mendominasi dari sel-sel darah yang lainnya. Lalu bentuknya itu bikonkav atau dua cekung. Jadi dia kedua sisinya cekung. Cekung di kedua sisi. Karena tidak memiliki inti sel atau nukleus. Juga sel darah merah itu sudah pasti berwarna merah karena ada Hb atau hemoglobin. Hemoglobin ini berperan dalam pengikatan oksigen. Lalu, sel darah merah ini berumur sekitar 120 hari. Karena tidak memiliki nukleus, jadi dia hanya bertahan hidup, selnya bertahan hidup hanya dalam 120 hari. Tapi 120 hari itu 4 bulan, cukup lama ya. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini jumlahnya lebih sedikit daripada sel darah merah yang tadi dan jauh sekali perbandingannya. Kalau sel darah merah hingga 5 juta hingga 4 juta, sedangkan sel darah putih itu hanya 7.000 sel dari setiap 1 mm kubik. Itu sangat sedikit. Tapi bedanya sel darah putih dari sel darah merah adalah sel darah putih memiliki inti sel sehingga umurnya lebih panjang. Lalu, gerakan dari sel darah putih ini seperti amoeboid. Amoeboid itu artinya dia bergerak seperti amoeba. Leukosit juga berbentuk tidak tetap karena bergerak dengan pseudopodia. Kalau misalnya sel darah merah itu berjalan melalui pembuluh darah, beda dengan leukosit. Kalau leukosit, dia dapat menembus dinding pembuluh darah. Proses ini disebut dengan diapedesis. Kenapa? Karena supaya lebih efisien dalam melawan bakteri-bakteri atau organisme-organisme asing yang datang ke tubuh kita. Selanjutnya, ada keping darah atau trombosit. Ini jumlahnya sedikit lebih banyak daripada leukosit, yaitu sekitar 200.000 sampai 400.000 untuk setiap 1 mm kubik darah. Wow, itu banyak sih. Banyak ya. Nah, keping darah ini atau trombosit berasal dari sel megakariosit. Mega itu apa? Mega itu raksasa, yaitu megakariosit adalah sel raksasa yang menghasilkan trombosit ini. Trombosit berukuran lebih kecil dibanding sel darah yang lainnya, lebih kecil dari eritrosit maupun leukosit. Trombosit juga tidak memiliki inti sel sehingga berumur lebih pendek daripada sel darah merah, yaitu hanya 10-12 hari. Nggak sampai 2 minggu dia bertahan. Trombosit juga memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna bening. Nah, trombosit ini dia kan tadi berfungsi untuk penyembuhan luka. Bagaimana proses pembekuan darah? Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadi pendarahan. Jadi ketika kita terluka, misalnya jenis itu akan keluar darah karena pembuluh darahnya sobek atau rusak. Sehingga pendarahan itu adalah ketika sel-sel darah kita keluar dari tubuh kita. Nah, akibatnya tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah atau hemostatis, di mana hemostatis ini akan melibatkan trombosit dalam proses penyembuhan lukanya. Prosesnya itu terdiri dari pertama-tama trombosit akan pecah lalu mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini akan menghasilkan protombin. Lalu dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, jadilah protombin dipecah lagi menjadi trombin. Trombin ini akan menghasilkan fibrinogen, dan fibrinogen akan membentuk fibrin, yaitu adalah benang-benang halus, benang-benang darah yang akan menutup lukanya. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada trombosit dalam tubuh kita karena telah berperan sebagai penyembuh luka terbuka ya. Nah, teman-teman, setelah melakukan research tentang darah, di sini ada penelitian dalam bukunya John Emsley. Beliau tuh menemukan katanya
darah manusia mengandung emas. Wow, mengandung emas. Kalau mengandung zat besi memang sih, karena kan kadang kita bisa merasakan seperti zat-zat besi gitu dalam darah kita. Tapi ini mengandung emas. What do you think?